Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada siang hari ini di Berita Sultan. Dan pada siang hari ini pemirsa Sultan TV kita akan berbincang-bincang dan juga akan membahas tentang salah satu pemberitaan yang sangat hangat, yaitu mengenai gempa Turki dan juga Suriah yang sudah melanda dua negara tersebut selama satu pekan terakhir. Dan seperti yang kita ketahui pemirsa Sultan TV, ini memang gempa berkekuatan magnitudo 7,8 ini mengguncang Turki dan juga Suriah pada Senin 6 Februari 2023 yang telah menewaskan lebih dari 36.000 jiwa ini, dan sejumlah bantuan ini mulai berdatangan dari seluruh dunia, salah satunya dari Indonesia, dan juga gerakan kemanusiaan oleh Dompet Duafa. Dan pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang langsung pemirsa Sultan TV dengan rekan-rekan relawan kita yang salah satunya ini sedang berada di Turki. Di sini ada Mas Narwan selaku manajer Respon and Recovery di MC Dompet Duafa. Assalamualaikum, selamat siang Mas Narwan. Waalaikumsalam, selamat pagi waktu Turki. Selamat siang waktu Indonesia. Selamat pagi waktu Turki. Gimana kabarnya Mas pada hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat dan masih tetap semangat. Alhamdulillah. Dan pada siang hari ini juga pemirsa Sultan TV kita sudah bersama dengan Mas Sofa Kudus selaku General Manager Disaster Risk Reduction di MC Dompet Duafa yang saat ini masih di Jakarta. Assalamualaikum, selamat siang Mas Sofa. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya Mas Sofa pada siang hari ini? Selamat siang Mas dan para pemirsa. Alhamdulillah sehat-sehat juga seperti Mas Narwan yang ada di Hatay. Oke, siap. Dan pemirsa Sultan TV kita akan coba sedikit mengupdate tentang kondisi yang ada di Turki, dan mungkin juga di sini ada Mas Narwan yang bisa sedikit memberikan penjelasan dan juga memberikan gambaran tentang kondisi yang saat ini Mas Narwan berada di Turki. Seperti apa Mas Narwan mungkin kondisi saat ini yang ada di Turki? Ya, makasih sebelumnya. Ya. Kondisi saat ini untuk di Turki banyak para pengungsi yang masih di tenda-tenda. Suhu udara di sini bisa dibilang cukup ekstrim, bahkan sampai siang ini boleh saya lihatkan di depan ini itu matahari sudah terik sekali jam 10 waktu Turki, tapi dinginnya masih kerasa sekali untuk kawasan Turki, sedangkan para korban masih istirahat atau masih stay di tenda-tenda yang mungkin di dalamnya tidak ada penghangat dan sebagainya. Oke, jadi memang saat ini kondisi para korban yang terdampak gempa yang berada di Turki ini memang masih berada di pengungsian, dan memang tadi sempat diceritakan juga suhu saat ini di wilayah Hatay Turki ini 1 derajat di pukul 10 pagi pada hari ini. Benar Mas ya? Ya, betul sekali. Saat ini suhu sudah 1 derajat, dan biasanya memang makin siang makan naik, tapi nanti ketika jam 12, jam 3 waktu Turki itu akan turun lagi suhunya. Nah, itu membuat kondisi para korban cukup memprihatinkan dengan suhu-suhu yang memang sangat-sangat ekstrim. Bahkan di sini juga sudah sulit sekali ya mendapatkan baju hangat, selimut, sarung tangan, bahkan kaos kaki yang pengungsi-pengungsi perlukan saat ini. Oke, dan untuk saat ini apakah korbannya atau mungkin juga para pengungsi ini masih terus bertambah untuk di sekitar yang ada di Hatay ini, seperti apa Mas? Ya, kalau untuk pengungsian masih terus bertambah ya, karena banyak warga yang meninggalkan
tempat tinggalnya. Karena bangunan-bangunan di sini tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan rumah per rumah, tapi kalau ini sistemnya kayak seperti apartemen yang berapa 5 tingkat, 3 tingkat. Nah itu pengungsi walaupun rumahnya tidak rusak dan sebagainya, itu diinstruksikan untuk meninggalkan rumah untuk keselamatan dirinya sendiri. Nah ini saya sudah sampai di poskonya Basarnas dan sedang persiapan untuk pemberangkatan teman-teman Basarnas dalam pencarian. Ini adalah base camp-nya teman-teman SAR Indonesia di Nasar. Oke, mungkin Mas Narwan bisa diceritakan untuk agenda hari ini untuk teman-teman relawan dari Indonesia ini melakukan apa nih, Mas? Oke, untuk adalah yang pertama untuk pencarian dan evakuasi SAR. Dan sistem SAR itu adalah bagi shift. Oke. Jadi negara melakukan pencarian dan pertolongan. Ya, ini mungkin Mas Narwan sedang berkoordinasi ya dengan tim Basarnas ya, Mas ya. Oke, siap. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan lagi berbincang dengan karena akan ya. Oke, mungkin untuk Mas Sofa mungkin bisa diceritakan teman yang di Jakarta ini agendanya yang akan dilakukan seperti apa nih, Mas, untuk hari ini? Oke, baik, terima kasih. Agenda dari tim kami dari tim kemanusiaan dari DMC Dompet Duafa ya, seperti kalau Mas Narwan itu adalah tim ketiga yang berangkat menuju Turki. Karena kita di tim pertama, kita sudah bekerjasama dengan teman-teman relawan dan pelajar mahasiswa di Turki itu pada sekitar tanggal 8 itu sudah berada di Istanbul, dan tanggal 9 itu bergeser justru ke Adana dan sudah melakukan distribusi bantuan ke Gaziantep dan ke Antakya. Kemudian disusul sebenarnya tim kedua itu yang dari Dompet Duafa dengan tim medis, yaitu tim emergency medical team yang bersama Departemen Kesehatan. Itu ada 2 dokter, Dr. Akila dan Dr. Rosmala, yang kebetulan juga sudah bergabung dengan tim PMT-nya dari, dan Mas Narwan itu yang tim yang ketiga yang akan sudah sampai juga. Dan kemudian nanti kami dari sini yang menunggu update dan hasil dari asesmen teman-teman yang sudah berada di sana untuk kebutuhan yang dibutuhkan bagi penyintas korban gempa Turki. Saat ini kami juga dari yang di Jakarta menyiapkan membuka ini juga layanan untuk donasi atau bantuan-bantuan yang akan segera dikirimkan ke Turki. Gitu, Mas. Oke, dan untuk saat ini teman-teman yang masih di Jakarta, apakah berangkat ke Turki nanti ini bersama dengan bantuan-bantuan yang dibawa, atau saat ini hanya untuk relawan dulu gitu? Ya, untuk saat ini mungkin kita juga akan ada bawa beberapa bantuan juga ya yang nanti akan dibutuhkan sana. Karena yang tadi Mas Narwan bilang, di sana saat ini dengan suhu yang mungkin bagi kita di Indonesia cukup ekstrim ya, mencapai 1 derajat, yang dibutuhkan juga sudah sulit untuk mendapatkan pakaian hangat, kaos kaki atau selimut dan apa. Mungkin kita juga bisa kemungkinan akan membawa logistiknya apakah langsung dari Indonesia atau juga kita akan mencari logistik yang terdekat dari titik epicentrum di sana. Bisa kemungkinan dari Ankara, kemungkinan dari Kayseri atau dari Adana. Karena juga dari Dompet juga dan lembaga-lembaganya juga ada banyak juga yang akan rencana berkolaborasi juga akan mengirimkan bantuan yang nanti mungkin dipusatkan dan akan diberangkatkan bersama teman-teman di NGO dari Indonesia juga.
Oke, dan mungkin kita akan coba Gitu, Mas. terhubung lagi dengan Mas Narwan yang ada di Turki, dan mungkin Mas Narwan bisa dijelaskan sebenarnya untuk saat ini yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman dari korban gempa yang ada di Turki ini seperti apa kebutuhan yang mereka butuhkan sebenarnya? Halo? Halo Mas Narwan? Ya, kalau untuk saat ini yang paling dibutuhkan adalah bahan-bahan untuk persiapan belakang putih aja. Persiapan untuk musim dingin seperti ini ya. Iya. Nah ini kita sedang perjalanan menuju evakuasi nih bersama teman-teman Basarnas. Ada 4 mobil termasuk mobil kita. Nah untuk yang tadi saya bilang untuk bantuan yang sangat dibutuhkan saat ini yaitu kayak selimut, kaos kaki, bahkan yang jarang luput dari bantuan masyarakat di sini itu adalah kaos kaki, karena musim dingin di sini itu ya cukup parah. Sedangkan kaos kaki bahan-bahan perlengkapan yang ada di toko-toko baik di Istanbul, Adana dan sekitar, pokoknya sudah sangat langka ya, karena memang dukungan masyarakat pun sangat sangat tinggi. Jadi mereka tuh mungkin memborong barang-barang untuk distribusi bantuan ke korban-korban. Kemarin saya masuk di salah satu toko itu untuk mencari perlengkapan musim dingin. Salah satunya sleeping bag. Kita dapat ada 4 karena kita tim 4 orang. Maka kita beli 4 dan di stok itu ada 4 juga. Nah, sehabis itu karena sleeping bag ini agak sedikit besar, jadi kita mencari jaket dulu. Nah, tidak selang berapa lama, paling ada 5 menit lah, kita balik lagi ke tempat sleeping bag. Sleeping bag sudah tidak ada, sudah terjual habis. Itu sangat terus saya bilang ke salah satu toko, kenapa barang ini bisa habis, apakah ada kembali barangnya. Dia bilang barang semua sudah di booking sama NGO atau masyarakat Turki yang berinisiatif untuk membantu masyarakat di sini. Jadi sangat sulit untuk cari bantuan di sini juga. Oke, dan mungkin seperti yang kita ketahui ini bantuan dari berbagai negara sebenarnya juga sudah banyak masuk ke wilayah Turki khususnya. Ini apakah memang saat ini apakah masih terpusat atau mungkin masih banyak daerah-daerah yang belum tersentuh oleh bantuan khususnya di Turki sendiri? Ya, betul sekali, karena saya bilang tadi gempa ini cukup luas ya, bahkan sampai ke negara Syria sendiri. Banyak lokasi-lokasi yang memang masih banyak sekali membutuhkan bantuan. Seperti kemarin kita ke salah satu lokasi yang itu ada di gunung. Pas kita cross check di sana baru ada beberapa bantuan yang masuk, itu pun dari tetangga-tetangga mereka. Banyak sekali bantuan yang belum tersalurkan secara menyeluruh. Karena memang konsentrasi pemerintah Turki sendiri sepertinya hanya pengungsi-pengungsi yang ada di pengungsian yang berpusat lah. Kalau yang di gunung-gunung itu memang sedikit sekali bantuan. Oke, dan untuk saat ini apakah nanti juga akan ada bantuan dari tim Indonesia untuk ke daerah-daerah yang sulit dijangkau juga? Dan apakah mungkin ada juga kerjasama lain dengan negara lain dari tim Indonesia? Oke, kalau untuk kerjasama dengan negara lain, kita ada. Kemarin juga kita, kalau untuk di bidang sarana itu kita sedang kemarin koordinasi dengan Australia dan Jerman, yang tadi saya bilang bahwa Indonesia adalah sebagai leadernya untuk secara internasional saat ini. Karena bergantian ya, 7 hari ini nanti akan bergantian siapa leader untuk pencarian dan pertolongan di Turki. Dan alhamdulillah saat ini Indonesia dipercaya sebagai leadernya. Sedangkan untuk bantuan-bantuan kita masih penjajakan dengan negara, baik NGO dari luar untuk bantuan-bantuan yang bisa kita distribusikan. Seperti itu, Mas. Oke,
Dan untuk saat ini apakah logistik seperti makanan ini juga masih tercukupi untuk para korban gempa yang berada di Turki khususnya? Kalau kita bilang mencukupi, memang mencukupi, tapi karena ini baru hari ke-7 untuk pasca gempa, bantuan masuk, insya Allah sampai ke depan, beberapa minggu ke depan insya Allah cukup. Tapi memang harus dipersiapkan karena yang tadi saya bilang, stok yang toko-toko di sini sudah mulai menipis, jadi agak sedikit sulit untuk mencari bantuan. Oke, dan sebenarnya harapannya sendiri untuk masyarakat Indonesia apabila ingin memberikan bantuan seperti apa yang sebenarnya lebih dibutuhkan yang ada di kalau sebenarnya kalau untuk bantuan-bantuan dari Indonesia itu kita kan agak sedikit sulit ya. Kalau berbentuk barang kita lebih biaya kosnya lebih mahal dibanding barang, dibanding kalau memang mau bantu itu bisa, saran saya bisa cash, mau kemana saja bisa cash. Karena ketika cash, uang tunai atau transfer itu bisa untuk dibelanjakan kebutuhan musim dingin di sini. Karena saya bilang kembali, Indonesia adalah negara tropis, jadi walaupun ada baju-baju hangat segala macam itu belum tentu cocok untuk menghadapi. Oke, jadi bisa dibilang seandainya ada kawan-kawan di Indonesia yang ingin memberikan bantuan kepada korban gempa yang ada di Turki, ini sebaiknya uang saja supaya uang ini bisa dikonversi di Turki, seperti itu ya Mas Narwan? Oke, sepertinya agak sedikit terkendala dengan komunikasi dengan Mas Narwan. Kita akan coba ke Mas Shofa. Ini sebenarnya Mas, bantuan-bantuan yang saat ini sudah masuk dari Indonesia yang ingin membantu ke wilayah Turki dan juga mungkin Suriah, ini dari Dompet Duafa, ini sudah menerima dalam bentuk apa saja sebenarnya? Ya, kalau dari Dompet Duafa sendiri ya kita juga membuka channel donasi ya, seperti tadi yang Mas Narwan bilang, kita tidak juga jadi nanti seperti cost-nya ya yang agak besar ketika bantuannya berupa barang atau anggaplah misalnya tadi Mas Narwan bilang atau baju hangat, belum tentu juga baju hangat yang karena kita di Kentropis itu bisa masuk atau bisa cocok dengan yang di Turki sana. Memang kalau pada awal tanggap darurat ini memang sebaiknya bisa mendonasikan melalui tadi ya dengan rekening Dompet Duafa, melalui transfer atau apa yang nanti kita akan belanjakan di sana sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dilihat tadi nilai kebutuhannya tadi untuk menghadapi musim dingin ini memang betul kebutuhan tadi ya, pakaian hangat, jaket, kaos kaki, kemudian juga ada paket hot meal ya, makanan hangat segala macam yang harus segera didistribusikan. Karena tadi mereka jika berlama-lama di tenda itu juga kan nggak nyaman waktu mereka di rumah masing-masing. Mungkin tidak juga perlu ada heater atau penghangat. Ada yang juga mendiskusikan ada penghangat yang manual ya, ada araknya ya, tentu pakai arak modelnya seperti itu, yang itu juga nggak mungkin kan kita kalau bisa bawa dan sih pasti kita akan berikan di sana. Kalau tadi Mas Narwan sendiri bilang mungkin kebutuhan di kota-kota yang terdampak sekali udah agak sulit atau agak susah misalnya kayak agak susah, kita bisa ke titik ibu kota yang di Istanbul atau di Ankara atau di kota-kota besar lainnya di Turki untuk dibelanjakan dan untuk segera didistribusikan ke daerah-daerah camp-camp pengungsian yang ada di Turki. Mungkin itu Mas. Oke, dan untuk teman-teman yang ada di Indonesia sendiri, ini sudah ada movement apa untuk membantu teman-teman yang ada di Turki? Oke, untuk movement kali ini kita selain Garuda, kita juga kemarin dari begitu Jumat pertama setelah gempa Turki kemarin kita movement tadi bergerakan untuk sholat gaib bersama. Kemudian di hari Minggu kemarin kita juga ada aksi solidaritas gempa di Turki yang kebetulan di Jakarta kita adakan di Car Free Day di Jerman. Nah, selanjutnya juga kita juga bekerjasama dengan masjid-masjid untuk berkolaborasi untuk menggalang donasi untuk kepedulian terhadap di tempat itu, Mas. Oke, siap.
Dan mungkin terakhir dari Mas Shofa nih, harapannya seperti apa dari masyarakat Indonesia untuk teman-teman kita yang terdampak gempa di Turki dan juga mungkin Suriah, ini seperti apa ajakannya juga, himbauannya juga? Ya, harapannya bagi kita teman-teman yang ada di Indonesia yang ingin ikut berkolaborasi dan membantu masyarakat yang gempa, baik yang di Turki maupun di Suriah, silakan bisa bantuan atau donasinya ke DMC Dompet Duafa agar donasinya bisa sampai dan dapat berguna bagi masyarakat yang penyintas di gempa Turki. Harapannya tadi dengan sedikit bantuan dari masyarakat kita di Indonesia dapat meringankan beban para penyintas gempa Turki. Oke, mungkin dari Mas Narwan seperti apa harapannya dan juga mungkin ajakannya kepada masyarakat Indonesia untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang terdampak gempa di Turki dan juga Suriah, seperti apa nih Mas Narwan? Ya, makasih Mas. Kiri, ke klub Oke, untuk harapan ya, mari kita bantu saudara-saudara kita yang ada di Turki dan Syria. Kita doakan bahwa untuk ketabahan mereka untuk menghadapi bencana ini, kita bantu doa dan kalau memang ada kelebihan rezeki, mari kita bantu dengan finansial dan sebagainya. Mungkin harapan saya gitu, dan mohon doanya untuk tim-tim yang ada di Suriah, di Turki dan Syria, teman-teman Indonesia diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala tugasnya. Ini kita udah sampai di lokasi pencarian dan pertolongan nih. Oke, siap. Terima Narwan, lancar-lancar selalu dan diberikan kesehatan selalu dalam menjalani tugasnya di Turki. Dan terima kasih juga Mas Shofa, dan lancar-lancar juga aktivitasnya, dan untuk sampai Turki selamat nanti tentunya. Kita tunggu update terbaru dari teman-teman Dompet Duafa yang ada di Turki untuk kita bagikan kepada masyarakat. Sekali lagi terima kasih Mas. Terima kasih. Oke, itu dia pemirsa Sultan TV perbincangan kita pada siang hari ini bersama dengan Mas Narwan selaku manajer respon and recovery di MC Dompet Duafa yang saat ini sudah berada di Hatay, Turki, dan juga tadi bersama dengan Mas Shofa Kudus selaku General Manager Disaster Risk Reduction di MC Dompet Duafa yang saat ini masih di Jakarta dan akan meluncur ke Turki. Dan mudah-mudahan dari berita Sultan pada siang hari ini bisa membuka hati kita semua untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di Turki dan juga Suriah yang terdampak bencana gempa bumi. Kita akan lanjutkan lagi ke program selanjutnya dan kita akan berjumpa di edisi selanjutnya. Akhir kata saya Bin Oktari undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.